Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pengusaha sukses, kali ini kita akan mengulas tips sukses membangun toko sembako kekinian, yang kita ambil dari referensi yang ada di internet, dan mudah-mudahan tips ini dapat juga diterapkan di toko teman-teman. Tips ini sudah kami terapkan di toko kami, sejak kami memulai usaha toko sembako. Toko sembako menjadi salah satu pilihan bisnis rumahan yang diminati oleh masyarakat karena dinilai cukup menguntungkan. Ide bisnis toko sembako ini sangat merakyat dan tidak pernah kehabisan calon pembeli karena menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun begitu, bisnis ini perlu melakukan inovasi agar tidak tertinggal zaman, dan para konsumen dapat berbelanja dengan nyaman. Seperti contohnya yaitu bisa memperbaharuinya menjadi toko sembako kekinian. Biasanya toko sembako kekinian menjual segala macam kebutuhan rumah tangga, yakni 9 bahan pokok atau sembako yang terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, telur, juga susu. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dapur. Toko sembako juga umumnya menjual barang-barang lainnya, minuman makanan ringan, air galon hingga gas. Namun tak dapat dipungkiri, kehadiran minimarket dan juga sistem belanja online saat ini membuat toko sembako kesulitan untuk bersaing. Lalu, bagaimana tips agar pemilik toko sembako dapat bersaing agar lebih kekinian? Toko sembako kekinian adalah bentuk modern dari toko sembako biasa dengan beberapa layanan baru yang diperuntukkan bagi konsumen. Berikut ini beberapa hal yang bisa pemilik toko sembako coba untuk membuat toko sembako jadul menjadi lebih kekinian. Satu, siapkan tanda pengenal toko yang unik. Hal pertama yang harus dipersiapkan untuk membuat toko sembako menjadi lebih kekinian adalah membuat tanda pengenal toko. Misalnya dengan membuat spanduk, signage atau tanda nama atau banner, agar toko sembako mudah untuk ditemukan. Siapkan tanda pengenal toko yang unik dan berbeda dari toko lainnya. Kedua, menata ulang barang-barang. Sangat penting untuk memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman bagi para calon konsumen saat berbelanja di toko sembako. Mengikuti desain toko modern, seringkali toko tersebut memiliki tata letak yang teratur dan efisien. Produk-produk yang ditawarkan ditempatkan dengan strategis agar mudah dijangkau oleh pelanggan. Nah, hal ini bisa kita tiru dengan mulai menata ulang barang-barang yang kita jual, misalnya dikelompokkan berdasarkan jenis, fungsi hingga warna. Dengan begitu, konsumen akan lebih mudah untuk memilih dan mengambil barang. Terdapat juga alur yang jelas antara area penjualan, rak-rak, dan kasir untuk memaksimalkan kenyamanan pelanggan dan efisiensi operasional seperti pembayaran. Kita juga bisa sediakan rak khusus yang dirancang dengan baik untuk mendorong penjualan impulsif dan membangkitkan rasa ingin tahu dan menarik hati calon pelanggan. Contohnya, beberapa produk unggulan atau bahkan produk promo dari toko sembako bisa diletakkan di bagian depan untuk menarik minat calon pelanggan. Ketiga, dekorasi modern dengan warna interior yang cerah. Selain dari tanda pengenal toko yang harus kelihatan, ada baiknya juga untuk kita merenovasi toko sembako dengan lebih modern menggunakan warna interior yang cerah. Pilihlah warna interior di dalam toko sembako yang membuat barang yang dipajang menjadi lebih terlihat dan membuat pelanggan semangat untuk berbelanja. Misalnya dengan memilih warna yang cerah seperti putih, krem, atau warna-warna pastel. Hal ini juga akan membantu suasana di dalam toko sembako menjadi terlihat lebih luas dan terang.
Keempat, pencahayaan yang terang dan nyaman. Pencahayaan yang baik sangat penting dalam desain toko sembako modern. Pencahayaan yang terang dan merata membantu menciptakan suasana aman menyenangkan bagi calon pelanggan. Selain itu, pencahayaan yang cukup juga membuat produk yang dijual lebih terlihat dan mudah ditemukan sehingga pembeli dapat lebih fokus sekaligus meningkatkan daya tarik produk. 5. Menyediakan area kasir agar efisien. Jika sebelumnya di toko sembako tradisional tidak memiliki area bayar, alangkah baiknya jika di dalam desain toko sembako modern menyediakan area kasir agar pembayaran dapat lebih efisien. Lebih baik lagi jika penggunaan sistem kasir modern disediakan pemindai barcode, atau pembayaran non-tunai untuk mempercepat proses pembayaran dan menghemat waktu antrian pelanggan. Menyediakan berbagai pilihan pembayaran. Tak hanya menggunakan uang tunai, saat ini sudah ada berbagai pilihan pembayaran modern non-tunai misalnya dengan kartu debit, QRIS, bank digital, dan metode bayar lainnya. Menargetkan para konsumen yang terbiasa dengan cara pembayaran non-tunai adalah cara yang wajib kita coba jika ingin menargetkan lebih banyak calon konsumen dan barang semakin laris. Menyediakan layanan PPOB. Selain menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pangan, tak ada salahnya juga untuk menyediakan kebutuhan produk virtual atau pembayaran rutin seperti produk pulsa, paket data, token listrik, PLN, asuransi kesehatan serta layanan pembayaran lain juga dibutuhkan oleh para konsumen toko sembako. Oleh karena itu, kita bisa menyediakan layanan PPOB agar dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut. Jadi, konsumen yang datang bisa berbelanja barang sembako sekalian membayar tagihan rutin. Kedelapan, melayani pesanan khusus dan layanan pesanan antar. Berikan pelayanan lebih untuk calon konsumen kita agar semakin royal. Salah satu caranya dengan melayani pesanan khusus, seperti paket hadiah, paket lebaran, paket ucapan selamat apalagi jika ada yang memesan dalam jumlah besar atau grosir. Kebiasaan berbelanja online bagi sebagian masyarakat saat ini bisa kita manfaatkan dengan menyediakan layanan pesan antar. Layanan antar bagi toko sembako memang sudah banyak digunakan untuk pemesanan air mineral galon maupun gas. Namun, tak ada salahnya juga jika kita menawarkan layanan ini meski dengan tambahan biaya. Ini juga akan menambah tingkat kepuasan pelanggan untuk kembali berbelanja di toko sembako kita.
9. Terdapat tempat parkir yang nyaman. Biasanya konsumen yang datang untuk membeli kebutuhan bulanan datang dengan membawa kendaraan sendiri, karena pembelian dilakukan dalam jumlah yang tidak sedikit. Terutama jika toko sembako milikmu berada di pinggir jalan, alangkah penting untuk menyediakan lahan parkir yang cukup untuk memudahkan pelanggan dalam mengunjungi toko. Sepuluh. Membuat promo diskon belanja. Semua orang sudah pasti suka dengan promo diskon belanja. Coba tawarkan promo diskon menarik mingguan atau bulanan terutama pada momen tertentu seperti hari kemerdekaan, hari besar, hari libur, atau akhir pekan. Kita juga bisa membuat strategi untuk membuat promo semakin menarik, misalnya membuat poster khusus, membuat promo tebus murah, meletakkan barang promo di dekat kasir, atau mengirimkan pesan promosi kepada sejumlah konsumen yang biasanya membeli melalui online. Sebelas. Menyediakan paket bundling. Terkadang konsumen membeli produk dengan kebutuhan tertentu tapi terkadang juga mereka menginginkan sesuatu yang lebih mudah. Hal ini bisa kita manfaatkan dengan menjual produk bundling dengan harga potongan. Misalnya menjual paket sarapan, jika membeli roti tawar satuan dihargai Rp20.000, lalu selai satuan Rp10.000 dan mentega di harga Rp7.000, maka dengan paket bundling, kita bisa menawarkan paket sarapan pagi dengan harga Rp35.000 atau potongan Rp2.000 untuk produk roti tawar, selai dan susu sekaligus. Ini juga berlaku pada paket sayur yang dijual dalam satu pack, paket kebutuhan mandi, atau juga paket buah berupa sarapan sehat. Demikian teman-teman ulasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan dapat teman-teman coba. Semoga usaha kita semakin sukses. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.